Sejarah baru terukir, Putri Kusumawardhani resmi menjadi tunggal putri nomor 1 Indonesia setelah naik ke peringkat 7 dunia. Halo badminton lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita. Ada kabar luar biasa yang datang dari markas BWF. Peta kekuatan tunggal putri Indonesia baru saja berubah. Sejarah baru telah terukir pada pekan ini, dan kita punya nama baru yang menduduki tahta tertinggi di peringkat nasional. Betul sekali, pebulu tangkis tunggal putri andalan kita, Putri Kusumawardhani, secara resmi menjadi pemain dengan peringkat tertinggi di Indonesia. Ini adalah pencapaian fenomenal bagi Putri KW yang berhasil mencapai ranking tertinggi sepanjang karirnya. Sebuah momen yang pastinya sangat membanggakan untuk kita semua. Dalam pengumuman terbaru yang dirilis oleh Federasi Badminton Dunia, Putri Kusumawardhani berhasil naik 2 tingkat dan kini kokoh di posisi 7 dunia. Poin yang berhasil ia kumpulkan adalah 69.200 poin. Angka ini tidak hanya bersejarah bagi dirinya, tapi juga bagi bulu tangkis Indonesia. Kenaikan peringkat yang signifikan ini merupakan buah dari kerja kerasnya, terutama setelah berhasil meraih medali perunggu di ajang bergengsi Kejuaraan Dunia 2025 yang digelar di Paris, Prancis beberapa waktu lalu. Medali itu benar-benar menjadi roket yang melontarkan peringkatnya ke jajaran elit dunia. Dengan pencapaian ini, Putri Kusumawardhani kini secara resmi menyandang status sebagai pemain tunggal putri nomor 1 Indonesia. Ia menggusur posisi seniornya, Gregoria Mariska Tunjung, yang selama ini menjadi andalan utama kita. Ini adalah sebuah pergeseran generasi yang sangat menarik untuk kita saksikan. Di sisi lain, Gregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, harus rela turun 1 tingkat ke posisi 8 dunia. Georgie, sapaan akrabnya, kini mengoleksi 68.360 poin. Meskipun turun, persaingan antara Putri dan Georgie ini justru sangat sehat untuk kemajuan sektor tunggal putri kita. Mari kita lihat juga persaingan di papan atas dunia. Singgasana Ratu Bulu Tangkis Dunia masih belum tergoyahkan. Bintang asal Korea Selatan, An Se-young, masih kokoh di peringkat 1 dunia dengan raihan 111.270 poin. Namun, ia harus waspada. Benar, karena pemain andalan Cina, Wang Ziyi, terus menguntit di posisi kedua dunia dengan 106.862 poin. Jaraknya semakin menipis. Di posisi ketiga, ada rekan senegaranya, Han Yu, dengan 92.600 poin. Sementara itu, juara dunia yang baru asal Jepang, Akane Yamaguchi, naik ke posisi 4 dunia. Peraih medali perak kejuaraan dunia asal Cina, Chen Yufei, justru harus turun ke peringkat 5. Lalu di posisi 6, ada pemain asal Thailand, Pornpawi Chochuwong. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di 10 besar dunia, dan Putri KW kini menjadi bagian dari pertarungan elit tersebut. Melengkapi 10 besar dunia, ada pemain muda Jepang, Tomoka Miyazaki di peringkat 9, dan mantan juara dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon di posisi 10. Fakta bahwa Putri KW bisa menembus dominasi pemain-pemain hebat ini adalah bukti kualitasnya yang luar biasa. Jadi, dengan Putri Kusumawardhani sebagai nomor 1 Indonesia yang baru, era baru tunggal putri kita telah dimulai. Ini adalah sebuah tongkat estafet yang telah berpindah. Kita berharap ini akan memacu semangat Putri dan Gregoria untuk menjadi lebih baik lagi dan saling mendorong untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tentu saja, bagaimana pendapat kalian tentang pencapaian bersejarah Putri KW ini? Apakah ia akan mampu menembus 5 besar dunia dalam waktu dekat? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di berita bulu tangkis menarik lainnya. Media Cina soroti tajam hasil buruk Indonesia di kejuaraan dunia, sebut Jonathan Christie takkan bisa menggendong tunggal putra sendirian.
Kabar kurang sedap datang dari negara rival, China. Usai gelaran kejuaraan dunia 2025, salah satu media bulu tangkis mereka menyoroti tajam merosotnya prestasi Indonesia. Tak tanggung-tanggung, mereka menyebut tunggal putra kita berada dalam tantangan serius, dan Jonathan Christie tak bisa lagi diandalkan untuk menggendong tim sendirian. Sebuah kritik yang sangat pedas, namun mungkin ada benarnya jika kita melihat hasil di Paris pekan kemarin. Tim Merah Putih yang biasanya menjadi penantang gelar harus pulang dengan kepala tertunduk. Dari 5 sektor, kita hanya berhasil membawa pulang 1 medali perunggu melalui perjuangan luar biasa dari Putri Kusumawardhani. Benar sekali, Putri KW menjadi satu-satunya penyelamat wajah Indonesia. Ia berjuang hingga semifinal sebelum akhirnya ditumbangkan oleh mantan Ratu Bulu Tangkis Dunia, Akane Yamaguchi dari Jepang, dalam pertarungan 3 game yang melelahkan. Sebuah pencapaian individu yang patut diacungi jempol di tengah lesunya sektor lain. Dan sorotan utama dari media Cina, AUK, tertuju pada sektor tunggal putra. 3 pilar kita, Andoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Alwi Farhan, semuanya gagal menembus fase medali. Ginting yang baru pulih dari cedera, bahkan harus angkat koper di babak pertama. Sementara itu, langkah Jonathan dan Alwi sama-sama dihentikan oleh lawan yang sama, sang juara bertahan dari Thailand, Kunlavut Phititsan. Ini seolah mengkonfirmasi bahwa regenerasi dan kekuatan tunggal putra kita sedang tidak baik-baik saja. Dan media Cina dengan jeli menangkap momen ini. Dalam artikelnya, AUK menulis, tim bulu tangkis Indonesia yang secara tradisional kuat justru tampil buruk pada kejuaraan dunia tahun ini. Mereka juga menyoroti tantangan berat yang dihadapi tunggal putra. Menurut mereka, era Jonathan dan Anthony sebagai pemain kunci selama hampir 1 dekade akan segera berakhir. Mereka bahkan menggunakan kalimat yang cukup menusuk, waktu terus berjalan tanpa ampun, keduanya kini memasuki fase senja mereka. Cedera yang menghantui Anthony dan penurunan poin membuatnya terlempar dari 10 besar dunia. Dan puncaknya, mereka menyatakan, meski Jonathan masih kokoh di 10 besar, dia tidak dapat membawa tim ini sendirian. Ini adalah sebuah tamparan keras. Analisis ini seolah menyiratkan bahwa Indonesia tidak lagi punya pelapis yang sepadan di belakang 2 andalan utamanya. Sektor lain pun tak luput dari kritik. Ganda putra yang biasanya jadi lumbung medali, laju terjauhnya hanya sampai babak 16 besar melalui Fajar Rian dan Leo Bagas. Di ganda putri, asa Ana Tiwi untuk meraih medali harus kandas di perempat final. Sementara di ganda campuran, pasangan muda Jafar Felicia memang menunjukkan prospek cerah dengan perlawanan sengit melawan Centoh yang akhirnya menjadi juara dunia, namun pengalaman jelas masih menjadi pembeda. Jadi, jika kita rangkum, kritik dari AUK ini didasarkan pada data yang valid. Raihan 1 medali adalah sinyal buruk. Pertanyaannya sekarang, apakah kita harus panik atau melihat ini sebagai kritik membangun untuk berbenah total? Mungkin ini adalah alarm yang kita butuhkan. Ketergantungan pada nama-nama senior tanpa adanya regenerasi yang konsisten terbukti menjadi bumerang. Media Cina melihat celah ini dan mereka tidak ragu untuk menyatakannya. Ini bukan lagi soal rivalitas, tapi soal cermin bagi kondisi bulu tangkis kita saat ini. Namun, kita juga tidak boleh melupakan potensi yang ada. Perjuangan Putri KW hingga semifinal dan perlawanan Jafar Felicia menunjukkan bahwa harapan itu masih ada. Ini adalah masa transisi, tugas berat bagi PBSI untuk segera menemukan formula yang tepat, baik dalam latihan, pemilihan turnamen, maupun persiapan mental para atlet muda. Jadi, apakah Anda setuju dengan analisis pedas media Cina? Apakah Jonathan Christie memang sudah tak mampu lagi memikul beban ini sendirian? Atau ini hanyalah bagian dari dinamika persaingan yang akan membuat Indonesia bangkit lebih kuat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apapun itu, dukungan penuh harus terus kita berikan untuk seluruh atlet yang berjuang. Jalan masih panjang, dan kejuaraan dunia ini harus menjadi pelajaran berharga untuk kembali menata kekuatan dan membuktikan bahwa Indonesia masih merupakan raksasa bulu tangkis dunia. Tetap dukung tim Merah Putih. Keputusan mengejutkan datang dari Komang Ayu yang resmi mundur dari pelatnas PBSI
untuk menjadi pemain profesional di tengah sorotan peringkat dunianya. Sebuah kabar yang benar-benar menggegarkan jagat bulu tangkis tanah air baru saja datang. Salah satu pebulu tangkis tunggal putri super cantik andalan Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi, secara resmi telah mengundurkan diri dari Pemusatan Latihan Nasional (PBSI). Ini bukan sekedar rumor, tapi sebuah pengumuman resmi yang sontak menjadi buah bibir di kalangan para pencinta bulu tangkis. Tentu saja ini sangat mengejutkan. Komang Ayu selama ini dikenal sebagai salah satu talenta muda yang digadang-gadang akan menjadi penerus para legenda tunggal putri Indonesia. Keputusannya untuk keluar dari sistem yang telah membesarkan namanya dan memilih untuk meniti karir sebagai pemain independen atau jalur profesional adalah sebuah langkah yang sangat berani dan penuh resiko. Pengumuman resmi ini disampaikan langsung oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI melalui akun Instagram resmi mereka di @badminton.ina. Dalam unggahan tersebut, PBSI tidak hanya mengonfirmasi kepergian Komang, tetapi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dedikasi yang telah diberikan oleh sang atlet selama berada di pelatnas. Benar, dalam postingan yang dikutip pada hari Minggu tanggal 7 September tahun 2025, PBSI menulis, PBSI mengucapkan terima kasih atas dedikasi Komang selama berada di pelatnas dan mendoakan yang terbaik untuk perjalanan berikutnya. Sebuah pesan perpisahan yang singkat namun penuh makna menandai berakhirnya sebuah era bagi Komang di Cipayung. Tentu kita harus melihat kembali kiprah dan perjalanan Komang selama menjadi bagian dari keluarga besar pelatnas PBSI. Ia bukanlah pemain tanpa prestasi. Komang telah menorehkan beberapa pencapaian penting yang membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Ia adalah bagian krusial dari tim bulu tangkis Indonesia yang berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas di ajang Asia Mixed Team Championships tahun 2025. Jangan lupakan juga perannya yang sangat vital di tim putri Indonesia yang berhasil membawa pulang medali perak di ajang supremasi bulu tangkis beregu putri, Piala Uber tahun 2024. Itu adalah pencapaian yang luar biasa, mengembalikan harapan pada sektor tunggal putri kita. Di level Asia Tenggara, pada SEA Games 2023, atlet kelahiran Buleleng, Bali pada tanggal 21 Oktober 2002 ini juga berhasil mengalungkan 2 medali. Betul sekali, 2 medali berhasil ia bawa pulang dari Kamboja. Medali perunggu ia raih dari nomor perorangan tunggal putri dan medali perak ia dapatkan dari kategori beregu putri. Ini menunjukkan bahwa Komang memiliki mental juara dan mampu berprestasi di berbagai jenis turnamen, baik beregu maupun perorangan. Namun di balik semua kilau prestasi itu, ada sisi lain yang mungkin menjadi salah satu faktor pendorong keputusannya. Anda benar, jika kita melihat performanya dalam beberapa turnamen individual terakhir, memang terlihat ada sebuah tren penurunan. Komang Ayu seringkali harus tersingkir di babak-babak awal, sebuah hasil yang tentu tidak memuaskan bagi atlet sekelasnya dan juga bagi para penggemar. Salah satu contohnya adalah di ajang Macau Open 2025, di mana langkahnya terhenti prematur. Penurunan performa ini tentu menjadi sebuah teka-teki. Apakah ini disebabkan oleh tekanan internal, persaingan yang semakin ketat, atau mungkin ada faktor lain di luar lapangan? Dan ini membawa kita pada pertanyaan penting lainnya. Bagaimana sebenarnya posisi Komang Ayu di mata dunia saat ini? Mari kita bedah peringkat BWF terbarunya. Berdasarkan data peringkat terbaru yang dirilis oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Komang Ayu Cahyadewi saat ini menempati posisi ke-42 dunia. Peringkat ini mungkin terdengar tidak terlalu buruk bagi sebagian orang, namun dalam konteks persaingan elit dunia, ini adalah posisi yang cukup menantang, terutama bagi seorang pemain yang memutuskan untuk berjalan di jalur independen. Peringkat 42 dunia itu menempatkannya sebagai tunggal putri terbaik ketiga di Indonesia. Ia berada di bawah 2 seniornya yang sudah lebih dulu menancapkan kuku di jajaran top dunia. Putri Kusumawardhani atau yang akrab disapa Putri KW berada di peringkat ke-7 dunia. Sementara andalan utama kita, Gregoria Mariska Tunjung, kokoh berada di peringkat ke-8 dunia. Ini adalah sebuah gambaran yang jelas tentang peta kekuatan tunggal putri Indonesia saat ini.
Keputusan Komang untuk menjadi pemain profesional kini benar-benar akan membuka sebuah lembaran baru yang penuh tantangan dalam karirnya. Di luar pelatnas, ia harus mengatur segalanya sendiri, mulai dari jadwal turnamen, pelatih, hingga pendanaan. Sebuah jalan terjal yang membutuhkan determinasi luar biasa. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Komang akan bersinar lebih terang di jalur independen, bebas dari tekanan sistem, atau justru sebaliknya? Ini adalah pertaruhan besar, namun langkah ini juga bisa menjadi inspirasi bagi atlet lain, menunjukkan bahwa ada jalan lain di luar pelatnas untuk meraih mimpi. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Komang Ayu. Tepat sekali, perjalanan karirnya akan menjadi sorotan utama. Apakah ia akan mampu merangkak naik dari peringkat 42 dunia dan membuktikan bahwa keputusannya adalah langkah yang tepat? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Satu hal yang pasti, dunia bulu tangkis Indonesia akan selalu mendukung perjuangannya. Semoga sukses Komang Ayu di babak baru petualanganmu.